Salam jumpa, kita ketemu di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Perbincangan kita kali ini terkait hasil kajian kebijakan tahun 2023. Ada 18 kajian yang kita laksanakan, yang outputnya berupa background paper dan policy paper, yang menjadi rujukan dan rekomendasi dalam memformulasikan kebijakan terkait tanah dan ruang di Indonesia. Silakan Bu Wina, Pak Kabid, Pak Romel, Pak Dwi, dan Bu Yuni untuk menyampaikan satu-satu ke-18 kajian kita ini. Silakan, terima kasih, Pak Kapus. Ya. Baik, untuk kajian kebijakan yang pertama, kami membahas tentang tata kelola arsip yang sesuai dengan karakter Kementerian ATR BPN. Dari kajian yang dilakukan ini, ternyata keberadaan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat berperan dalam mewujudkan pengelolaan arsip sesuai dengan karakter Kementerian ATR BPN. Kajian kebijakan yang kedua yaitu penyelesaian status tanah bekas enklave di daerah istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini cukup holistik, dari dimensi kewilayahan, dari dimensi historis, dan dimensi yuridisnya. Semoga kajian ini dapat menjadi rujukan bagi para pihak dalam memformulasikan kebijakan terkait status tanah enklave di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kajian yang ketiga, judulnya implementasi kebijakan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi. Dari kajian yang dilakukan, kita mendapatkan beberapa kesimpulan, dan yang paling penting, perlunya diwujudkan kesamaan persepsi, interpretasi, pemaknaan dari semua stakeholder terkait tentang lahan sawah yang dilindungi. Untuk kajian yang keempat, judulnya tentang pembangunan kota berdasarkan transit oriented development dengan pola insentif dan disinsentif. Kajian yang dilakukan terkait TOD ini memberikan gambaran buat kita semua bahwa dengan keterbatasan ketersediaan ruang dan tanah mengharuskan kita memikirkan hal-hal baru yang memberikan kemudahan kepada semua pihak dalam mobilitas barang dan jasa. Untuk kajian yang kelima adalah keberlanjutan pelaksanaan Perpres nomor 81 tahun 2014 tentang RTR kawasan Danau Toba dan sekitarnya terkait pendaftaran hak atas tanah di kawasan danau. Kajian ini memberikan informasi real kepada kita semua bahwa di samping kita harus menghormati hak atas tanah kawasan Danau Toba, tapi kita juga harus memikirkan tentang kelestarian kawasan di Danau Toba. Iya. Selanjutnya, kajian kebijakan ke-6 mengenai tata kelola administrasi tanah absente berdasarkan isu-isu kontemporer. Kajian ini memaparkan atau membuktikan bahwa tanah absente merupakan persoalan khusus dalam pendaftaran tanah yang perlu adanya komunikasi dengan para pemegang hak tanah yang domisilinya berada di luar wilayah di mana bidang tanah itu berada. Berikutnya, kajian yang ketujuh, yaitu identifikasi pertumbuhan data pertanahan dan penggunaan Application Performance Index, SCORE, APDEX, dalam penilaian kinerja aplikasi penyaji informasi bidang tanah Kementerian ATR BPN tahun 2023. Kajian ini memaparkan hal-hal menarik dalam dinamika tugas dan fungsi BPN terkait aplikasi penyaji informasi bidang tanah. Ya. Nah, kajian yang ke-8 judulnya adalah implementasi reforma agraria melalui distribusi manfaat tanah. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa redistribusi pemanfaatan tanah sesuai lokasi sampel kajian telah dilaksanakan baik pada tahap penataan aset, tetapi masih ada kendala dalam penataan akses. Kemudian, peluang pelaksanaan program distribusi manfaat tanah sangat dimungkinkan dilaksanakan pada kawasan perkotaan maupun perdesaan. Disarankan kepada para stakeholder untuk membuat peraturan yang dapat menaungi pelaksanaan redistribusi tanah melalui reforma agraria ini. Untuk kajian ke-9 di Pusbang SKTP, judulnya adalah menggali strategi percepatan pembangunan mengatasi kesenjangan kawasan perbatasan.
Menariknya dari kajian ini melihat dari dimensi keamanan, ekonomi, sumber daya alam, dan sosial budaya yang dapat dijadikan policy paper untuk memformulasikan kebijakan di kawasan perbatasan. Berikutnya adalah kajian yang ke-10. Di sini mengambil judul terkait analisis kesiapan teknologi Big Data Kementerian ATR BPN untuk meningkatkan pelayanan pertanahan di era digital. Kajian ini merupakan policy paper dalam memformulasikan kebijakan yang berhubungan dengan transformasi digital. Untuk kajian ke-11, membahas mengenai urgensi jaminan perlindungan hukum bagi aparat Kementerian ATR BPN. Kajian ini membuka wawasan kita semua dalam menyikapi dan memberi respon kepada saudara-saudara kita di Kementerian ATR BPN yang menghadapi persoalan hukum. Dan kajian yang ke-12 yaitu terkait dengan pola karir PNS di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kajian ini langsung diadop oleh teman-teman dari Biro Orpek Kementerian ATR BPN dalam memformulasikan kebijakan pola karir yang ada di kementerian kita. Ya. Nah, berikutnya kajian yang ke-13 judulnya penerapan capital gain tax pada perolehan aset tanah. Ternyata dari kajian yang dilakukan ini, hal penting yang perlu dilakukan diperlukannya sinergi data antara semua pihak terkait. Ya. Kemudian untuk kajian yang ke-14 dengan judul penyelesaian residu tumpang tindih sertifikat PTSL dengan sertifikat lama. Dari kajian ini memberikan gambaran bahwa tumpang tindih sertifikat memerlukan strategi khusus dalam penyelesaiannya. Untuk judul ke-15 adalah implementasi penertiban tanah terindikasi terlantar mendukung standar objek untuk bank tanah. Kajian ini memaparkan bahwa perlu diformulasikan standar atau kriteria tanah terlantar. Ya. Selanjutnya untuk kajian kebijakan ke-16, model perencanaan barang dan jasa yang sesuai dengan profil dan kinerja Kementerian ATR BPN. Kajian ini memaparkan bahwa diperlukan padanya perencanaan yang kolaboratif dalam pemanfaatan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk kajian kebijakan yang ke-17, yaitu pengaturan buku tanah dan akta elektronik untuk mendukung transformasi digital, layanan peralihan hak atas tanah. Kajian ini merupakan pendalaman terkait komitmen Kementerian ATR BPN dalam transformasi digital. Nah, kajian yang terakhir adalah judulnya prosedur penetapan tanah bekas hak, dan kajian ini mendalami bidang tanah yang habis masa berlaku haknya. Ya. Dari 18 kajian yang kita lakukan pada tahun 2023 ini, semoga saja bisa memberikan manfaat, dapat menjadi policy paper atau background paper bagi semua pihak yang dalam memformulasikan kebijakan terkait tanah dan ruang. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Pusbang berbincang, berbagi ilmu untuk semua.